Halo, ketemu lagi dengan saya. Saat ini kita akan mencoba untuk mengkoneksikan dua lokasi yang berbeda dengan jaringan yang berbeda menggunakan OpenVPN. Kita akan simulasikan menggunakan GNS3. Kita mulai dengan memasang PC yang mewakili kantor 1 dan PC 2 yang mewakili kantor 2. Lalu kemudian saya akan pasang mikrotik. Mikrotik 1 ini mewakili server dan mikrotik 2-nya mewakili klien OpenVPN. Ya, lalu kemudian saya akan sambungkan PC 1 menuju ke Ethernet 1, PC 2 menuju ke Ethernet 1. Dan untuk jalur dari mikrotik 1 ke mikrotik 2 kita akan menggunakan sebuah cloud. Ya. Kemudian cloud ini akan saya sambungkan ke mikrotik. Ya. Kemudian menggunakan switch ini Ethernet 0 ke Ethernet 1, Ethernet 2 ke Ethernet 0 begini. Lalu kemudian Ethernet 0 kita sambungkan ke cloud di Ethernet yang ke 0. Sebelum saya kerjakan, saya akan memberi label supaya lebih mudah kemudian kita melakukan konfigurasi. Ini networknya 192.168.1.0/24. Ini untuk network kantor B, ya, kantor A. Lalu kemudian saya akan membuat label untuk kantor B 192.168.2.0/24. Ini kantor B. Ya, demikian. Lalu saya akan berikan label untuk gateway-nya. Gateway-nya kita akan beri 192.168.1.1/24. Kita jadikan gateway di mikrotiknya. Lalu mikrotik kantor B 192.2.1/24. Ya, demikian. Lalu untuk mikrotiknya kita beri IP 192.168.56.100/24 untuk yang server OpenVPN. Lalu kemudian saya berikan 192.168.56.101 untuk yang klien OpenVPN. Ya, ini saya geser sedikit. Ya, begini rekan-rekan. Artinya bahwa kita akan melintas menggunakan IP 192.168.56.0/24. Oke, kita akan coba config dulu mulai dari PC yang pertama. PC pertama akan kita config. Lakukan console. Kita start dulu seluruhnya. Ya, kalau sudah di start lalu kemudian kita coba konsol PC 1. Ya, PC 1 IP 192.168.1.2/24, gateway-nya 192.168.1.1. Ya, lalu kemudian kita lihat hasilnya. Oke, sudah betul, kita simpan. Ya, kalau sudah kita ke kantor B, kita konsol PC 2-nya IP
192.168 kita geser sedikit, sudah tahu. Titik 2.2/24 IP gateway-nya adalah 192.168.2.1 ya. Lalu kemudian kita lihat hasilnya, ya sudah benar, lalu kita simpan ya. Bila sudah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi terhadap MikroTik yang pertama sebagai server. Kita buka Winbox ya. Kita tidak tahu nih yang mana yang server, CHR2, CHR1 karena identitasnya sama-sama MikroTik. Mungkin cara mudahnya adalah saya putuskan salah satu supaya saya bisa tahu mana yang saat ini terhubung. Oke, ini yang sudah terhubung. Nampaknya DHCP, tapi kita akan coba kita statuskan. Oke, kita connect. Old passwordnya kosong, new passwordnya saya berikan admin, confirm passwordnya juga admin. Kita change. Pertama-tama saya akan mengganti identitasnya. Saya gunakan server OVPN gitu. Apply. Oke, lalu IP address-nya saya tambahkan 192.168.156.100/24 di Ethernet 1. Kita buat statis ya. Demikian, lalu kita 192.168.1.1/24 di Ethernet yang kedua. Apply ya, ini saya hapus dinamiknya. Ya, ini sudah selesai. Lalu apa yang kemudian kita lakukan? Kita persiapkan terlebih dahulu untuk pembuatan sertifikat, yaitu klik sistem lalu klik sertifikat. Kita bisa klik tambah begini ya. Kita beri nama pada general tab-nya, name-nya CA, country-nya ID, state-nya Surakarta, locality-nya Surakarta, organization-nya Undamen AUB, unit-nya FIK, common name-nya saya berikan IP dari server ini 192.168.56.100 ini sebagai server OpenVPN. Lalu key usage-nya yang kemudian ditandai adalah CRL sign dan kemudian key sertifikat sign ya gitu. Lalu bila ini sudah, kita klik apply. Jangan lupa kemudian kita sign untuk mendapatkan sertifikat digital. Nah, pada saat sign begini, CRL hostnya kita beri IP 192.168.56.100 sesuai dengan IP server OpenVPN-nya. Lalu kita klik start, maka dia akan progress. Kita tunggu. Nah, saat ini sudah done. Ya, kita close, kita apply, kita oke. Nah, ini sudah muncul. Lalu berikutnya kita akan membuat sertifikat untuk klien dan untuk servernya begitu. Kita mulai dari servernya dulu. Nah, server kosong seluruhnya, lalu common name-nya langsung saya berikan server itu. Subject alternate name-nya IP, lalu key usage-nya kita centang digital signature, lalu key encrypt per month, lalu TLS server ya. Lalu kemudian kita klik apply. Jangan lupa di sign ya. Ketika sign, kita pilih sertifikat tadi namanya CA ya, lalu kita klik start, ya akan berprogres. Nah, ini sudah done, artinya bahwa sudah issued sertifikatnya. Kita close, kita oke. Nah, jangan lupa untuk trusted ya, ini kita double klik, ulangi lagi, kita di tab general di paling bawah, trustednya kita centang, lalu kita klik, kita oke. Nah, ini ada tanda KIT trusted ya. Lalu kita buat untuk klien ya. Untuk klien kita buat dengan cara yang kurang lebih sama. Klien ya. Lalu common name-nya
client, alternate name-nya IP, lalu key usage-nya kita centang untuk TLS client ya. Kemudian kita apply, jangan lupa kita sign ke sertifikat client, CA-nya ke CA ya. Kita start, progress ya, dan oke, lalu jangan lupa trusted, apply, oke. Nah, seperti ini kalau sudah berhasil kawan-kawan, lalu apa yang kemudian kita lakukan? Kita akan melakukan ekspor terhadap klien dan server ya, klien dan server ya. Kita ekspor terlebih dahulu untuk klien ya, klik ekspor ya, lalu kemudian kita masukkan passphrase-nya. Kita pakai passphrase unda 1234. Filenya kita beri nama client begitu, lalu kemudian kita ekspor ya, apply, oke. Kita lihat di files, nah maka dia muncul klien CRT dan klien key-nya. Nah, satu lagi yang diperlukan kemudian untuk kita ekspor CA-nya. Ya, CA ini kita ekspor ya. Kita hanya butuh CRT-nya saja, kita lakukan klik ekspor. Nah, tidak nama file name-nya CA, tidak perlu kita isi passphrase. Lalu kita klik ekspor. Oke, apply, oke. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Sudah selesai. Nah, maka dengan demikian server OpenVPN sudah siap. Lalu kita coba untuk mengkoneksikan ke server kliennya, bukan server, ke klien OpenVPN-nya. Oke, saya klik new winbox, ini saya minimize, saya akan koneksikan dari switch 1 menuju ke Ethernet 0 pada MikroTik CHR2. Kita tunggu sebentar. Kita coba refresh. Ya, ini sudah muncul. Saya coba connect. Saya beri password admin. Saya ubah, lalu saya beri nama klien MikroTik klien OpenVPN ya. Kita beri IP dulu, jangan lupa. Jadi tadi kita beri IP 192.168.56.101/24 yang menuju ke switch 1 ke GOP ya, oke. Lalu 192.168.2.1/24 yang menuju ke kantor B ya, oke. Ini hasilnya yang dinamik saya hapus. Oke, lalu maka topologi sudah selesai kita buat, rekan-rekan. Kita tinggal kemudian melakukan konfigurasi ya. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi server OpenVPN-nya terlebih dahulu ya. Ini server OpenVPN-nya. Caranya adalah klik PPP, lalu pada tab interface klik pada tombol command OpenVPN ya. Ini OpenVPN, lalu kemudian aktifkan OpenVPN dengan memberi centang enable ya. Kemudian berikutnya portnya 1194, modenya IP tidak berubah. Nah, sertifikatnya kita pilih yang server gitu. Lalu kita centang require client certificate, jadi kliennya memerlukan sertifikat. Selebihnya standar, saya pakai AES 192 dan AES 256.
Begitu, ini sudah cukup, lalu kita klik apply dan oke. Ya. Lalu kemudian kita coba untuk membuat secretnya begitu. Nah, di tab secret ya, lalu kemudian ini digunakan untuk supaya bisa mendial ya, menuju ke OpenVPN server. Maka kemudian saya akan menambahkan secretnya. Saya beri nama tes, passwordnya tes. Ya, kita pakai service OpenVPN. Nah, jangan lupa kita berikan local address. Ini adalah IP yang akan digunakan untuk koneksi tunneling gitu. 10.100.100.1 ini local address-nya. Remote address-nya 10.100.100.2. Lalu kemudian kita apply, kita oke ya. Lalu untuk memudahkan dalam improvisasi setting pada OpenVPN server, saat ini akan dibuat sebuah interface statik untuk OpenVPN secara manual. Ini tab pada PPP tab interface. Kita akan tambahkan, tapi sebenarnya kalaupun tidak, dia akan membentuk sendiri. Hanya saja kalau membentuk sendiri ketika kemudian koneksi terputus, dia akan hilang. Ini saya akan coba tambahkan OpenVPN server ini ya. OpenVPN ini satu ya, saya klik OK. Nah, ini sudah selesai rekan-rekan. Selanjutnya kita akan mengkonfig untuk mikrotik kantor B yang kita sebut klien tadi. Ini klien OpenVPN ya. Ya, kita akan config. Bagaimana kemudian kita akan melakukan konfigurasi ini? Kita coba untuk melakukan ekspor impor sertifikat dari server menuju ke klien. Caranya adalah demikian, kita masuk ke mikrotik yang server OpenVPN, lalu kita klik files. Nah, ketika file ini kita bisa drag. Kita akan coba drag ke desktop gitu ya, supaya mudah. Ya, ini saya drag menuju ke desktop, saya letakkan di sini. Ya, dia akan terdownload. Ini rekan-rekan. Lalu kemudian dari ketika ini saya akan upload menuju ke klien. Ini OpenVPN klien saya. Lalu kemudian saya blok dan kemudian saya upload menuju ke sini. Ya, ini sudah terupload kawan-kawan. Dengan demikian sertifikat sudah muncul di file klien OpenVPN. Lalu apa yang kemudian kita lakukan? Kita masuk sistem ke sertifikat, lalu kemudian kita akan coba impor mulai dari CA-CRT-nya dulu. Kita impor CA, filenya CA-CRT. Nah, pada CA.crt ini tanpa passphrase tadi kita lakukan impor. Lalu yang kedua kita lakukan impor untuk client.crt. Ya, ini juga tanpa passphrase tadi kita tanpa passphrase. Lalu kita impor yang ketiga, kita menggunakan client key. Passphrase-nya tadi kita isi unda 1 2 3 4, kita impor. Ya, berikut hasilnya.
ada LAT dan KT. Ini artinya bahwa kemudian kliennya ini sertifikat sudah berhasil kita masukkan ke sistem. Lalu kemudian saya akan pilih PPPP, lalu saya masuk ke tab interface dan saya tambahkan Open VPN Client. Ya, saya masukkan dial out-nya menuju ke server 192.168.56.100 tadi menuju ke server ya. Portnya tetap mode IP, lalu profilnya kita pilih default saja, password usernya tadi tes, passwordnya juga tes, lalu sertifikat kita milih sertifikat yang tadi. Pada bagian sertifikat kita pilih klien. Lalu yang lain tidak berubah. Kalau ingin kita tambahkan default rute maka kita tambahkan, tapi pada percobaan ini tidak kita tambahkan. Kita apply OK. Sertifikat klien ini didapatkan dari sistem sertifikat. Nah, ini tadi name-nya klien. Ketika dilakukan impor tadi, maka ketika pilih klien K, di sini name-nya diisi klien. Supaya apa? Supaya kemudian ketika kita menambahkan Open VPN client ini tadi, sertifikatnya bisa dipanggil di sini dengan nama klien. Oke, sudah selesai. Lalu bila kemudian sudah selesai, maka kita cek di MikroTik servernya. MikroTik yang untuk server OpenVPN, kita lihat di sini ada active connection-nya. Nah, ini artinya kemudian koneksi OpenVPN sudah berhasil. Nah, kita melihat di sini juga OpenVPN server bindingnya juga sudah berhasil terbuat secara dinamis. Baik, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kantor A terhubung ke kantor B? Kita akan menambahkan rute ya dengan cara ini kita tambahkan di server IP rute ya, kita tambahkan destination address 192.168.2.0/24. Gateway-nya kemudian kita pilih OpenVPN ya, begitu. Lalu distance-nya 1, karena statik ya, kita apply, kita oke. Nah, kita lalu kita ke server client, ke client OpenVPN, lalu kita tambahkan coba untuk menambahkan IP rute ya, kita tambahkan 192.168.0/24. Gateway-nya kita pilih OpenVPN out ya, distance-nya 1 ya, kita apply, kita oke. Nah, ini sudah terkoneksi. Yang yang ini unreachable, mungkin interface-nya salah. Kita pilih OpenVPN test ya, OpenVPN test tadi yang satu tidak aktif, apply oke. Nah, ini sudah ketemu, maka tabel rutenya sudah terbentuk. Kemudian apa yang kita lakukan, kita coba untuk melakukan ping dari kantor A ke kantor B ya. Kita coba untuk melakukan ping 192.168.2.2 ya, sudah bisa. Begitupun sebaliknya dari PC kedua ke PC 1, ping 192.168.1.2 ya, sudah bisa. Dengan demikian kita sudah berhasil mengkoneksikan kantor A ke kantor B menggunakan infrastruktur VPN, yaitu kita menggunakan OpenVPN. Saya coba
memberikan tanda bahwa dia terkoneksi menggunakan OpenVPN. Ya, begini. Lalu saya berikan OpenVPN. Ya, berikut ini teman-teman cara kemudian kita mengkoneksikan dua jaringan yang berbeda, melintasi jaringan yang lain menggunakan OpenVPN. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.